Hadirin jemaah subuh Masjid Agung Al-Munawwir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai amalan-amalan yang insyaallah kita lakukan di bulan Zulhijjah ini. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa wal fajri walayalin asyr, dan demi fajar dan malam ke-10. Malam ke-10 ini diantara ahli tafsir ada yang menjelaskan bahwa maksud dari malam ke-10 itu adalah malam ke-10 Zulhijjah. Allah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa salah satu bulan yang diagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah bulan Zulhijjah. Jadi ada 4 bulan yang diagungkan Allah. Syahrul Mu'azzam, Syahrul Hurum, bulan Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Bulan ini ketika orang melakukan amalan-amalan, Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala amalan yang kita lakukan itu. Saya ingin menjelaskan bahwa sejarah pengorbanan yang kita kenal dalam Islam ini tidak hanya dimulai dari Nabi Ibrahim, tetapi itu jauh sebelumnya, itu dimulai dari anak Nabi Adam alaihissalam, yaitu Qabil dan Habil. Dia disuruh mengorbankan sesuatu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kurban itu dari kata qaraba, itu mendekatkan. Jadi upaya yang dilakukan seseorang itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itulah yang namanya kurban. Jadi kalau Qabil itu mengorbankan dalam sejarah padi atau gandum, tidak kenal itu. Tetapi dia korbankan gandum yang kualitasnya di bawah istimewa. Sementara Habil ini mengorbankan domba, ya, domba yang gemuk, besar, bertanduk, yang ketika dipandang menyenangkan hati, sehingga yang diterima kurbannya itu adalah Habil. Berlanjut sampai Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Pada masa Nabi Ibrahim ini, pada masa itu hampir seluruh umat manusia di dunia itu mengenal adanya pengorbanan. Karobamana ngiru tahu waktu. Pengorbanan ya macam-macam kita baca dalam sejarah itu. Kalau di Mesir itu biasa, kalau Sungai Nil itu tidak mengalir, dia kurbankan itu gadis yang tercantik. Dicari dulu gadis siapa yang paling cantik di negeri Mesir itu, lalu dikurbankan di Sungai Nil. Jadi manusia yang dikurbankan waktu itu. Pada masa itu masanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kita langsung cerita bagaimana proses Nabi Ibrahim ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengorbankan putranya. Jadi mulai malam hari ke-1 sampai hari ke-10 Yaumut Tasyrik itu hari-hari yang agung. Apa yang terjadi ketika memasuki malam ke-7, besok malam ke-7 semalam. Karena ini malam ini subuh ke-6, berarti besok malam ke-7. Nah, disitulah Nabi Ibrahim mulai bermimpi malam ke-7.
ketika Nabi Ibrahim bermimpi pada malam ke-7 Zulhijjah, Ibrahim, sembeli anakmu. Paginya itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu ragu, maka hari ke-7 itu disebut Yaumus Syak, hari keraguan. Kemudian malam berikutnya, malam ke-8 ini Nabiullah Ibrahim alaihissalam menipisi Nabi Ibrahim, mimpi lagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, malam ke-8, Ibrahim, sembelih putramu. Besoknya hari ke-8 disebut Yaumut Tarwiyah. Nabi Ibrahim mulai bimbang, kata, boleh tuh nggak gabung Allah Ta'ala, iya atau dari setan? Karena biasanya tidak seperti biasanya, tapi jelas sekali dalam mimpi itu. Nasabah itu ya sengenipi naku Nabi, wahyu itu, wahyu. Malam ke-9 menipisi Nabi Ibrahim, mimpi lagi. Ibrahim, giri anakmu. Paginya itu niseni Nabi Ibrahim, dia sudah mengerti, dia sudah tahu, kenal bahwa mimpi ini datangnya dari Allah. Makanya disebut Arafah. Agia sang Arafah niseni, bahasa Arab ya roh. Dia sudah kenal, dia sudah tahu, dia sudah paham bahwa ini dari Allah. Pada Yaumu Arafah, ukuponi, tahu itu Yaumu Arafah. Jadi engkau tuh nasunahkan Nabi tah amalan-amalan yang kita lakukan itu pada hari Arafah itu irode nalau haji. Idina dek nalau haji tahu sunnah keki puasa sunnah Yaumu Arafah. Ya, hadisnya luar biasa, pahalanya luar biasa. Nasan nabita niki tahu mangsama Yaumu Arafah, puasa sunnah Yaumu Arafah itu menghapus dosa 1 tahun. Ya Allah, luar biasa. Nah, ini keistimewanya Yaumu Arafah. Kemudian malam ke-10 degagan yang dipindah Nabi Ibrahim apa niseni pada hari ke-10 Idul Adha, yaum hari penyembelihan. Nagir itu kan anak Nabi Ibrahim, dekada mape medo nagir, dia sudah potong itu, disembelih betul itu. Tetapi karena rahmat Allah, nama saya tahu ini itu nama saya ki pung Allah Taala, malah daki napoji pung Allah Taala, sehingga betul nagir anak Nabi Ibrahim. Nasengi Nabi Ibrahim iru pisoe dekna matareng. Nasa Nabi Ibrahim makunru ya ro pisaunya ro, sehingga Nabi Ibrahim dihantamkan itu pisaunya itu ke batu itu terbelah. Ketika nagere silisu nasa pengalata, ya Ibrahim laqad saddaqta ru'ya, wahai Nabi Ibrahim, kamu telah mewujudkan apa yang saya perintahkan kepadamu. Mupatongan nih Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi di antara amalan yang dianjurkan malam 10 Zulhijjah itu engkau salat. Jadi nasa nabita man ahyaha lailatul aid aidaini. Nasa nabita nigi tau patuoi 2 malam hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, ahyallahu qalbahu, Allah akan menghidupkan hatinya, di mana hati orang-orang pada waktu itu pada mati semua. Jadi tapatuoi, bagaimana caranya menghidupkan malam-malam Idul Adha dengan malam Idul Fitri ini? Itu ya melakukan kebaikan seperti mengaji ki, seperti masikir ki, masam pajak ki. Ya bagusnya itu kalau kita sholat itu masuk pajak toba ki jolo, toba ramalang ya dosa-dosa tarong. Kemudian salat supaya sunnah nih kumeloki masuk supaya tasbih makanya moto. Kemudian salat tahajud, kemudian salat hajat, kemudian ditutup dengan salat witir makanya ini mani. Namo kalau misalnya qul huwallahu kita hafal itu mau kita baca. Hadirin
Jemaah Masjid Agung Al-Munawwir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini istimewanya. Dan ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masa Nabi makada amalan ahabbul amal ilallahi, itu amalan paling puji pun Allah taala yang kita lakukan di Idul, di hari raya kurban itu, iraqatud dam, menumpahkan darah. Maksudnya makarobah. Karobah itu na puji pun Allah taala nasabah dek panalatu belum sampai itu ke tanah itu, nah ya kurban kita sudah diampuni dosanya orang yang berkurban ini. Dempengan di dosa dari pun Allah taala. Nasang nabita iye makarobahe waji irialeku. Waji itu nabita makarobah. Jadi sebenarnya dalam sejarah itu nabita purai makaroba nabita 100 unta makaroba nabita. Jadi 60 na telu nagere nabita dipotong sendiri, lalu napodangi Ali lanjutkan itu yang 100. Jadi Ali memotong itu 37, nabita 63. Jadi nasang ahli sejarah maka dari itu sebenarnya nabita tiap-tiap tahun dia berkurban dari umurnya. Kan nabita 60 tahun umurna namate li suluri pamasena pangallata ila rafiqil a'la. Jadi na 60 nagere langsung nabita nakarobah. Nasa nabita waji irialeku pada Tuhan rampe pangalla taala wa sholli li rabbika wanhar, salat dan berkurban. Wanhar itu kan fil amar, perintah. Nasa nabi tawaji iri alaiku wa sunnah li ummati, sunnah lo umatku. Tapi yang kan reguruta makada Imam Malik sewa Imam Abu Hanifah makada wajib na yero bukan berarti dosa besar kalau dia tidak lakukan, tetapi sangat dianjurkan berdasarkan hadis Nabi ma wajada sa'a falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Niki tahu ada kemampuannya, ada harta dia miliki lalu dia tidak berkurban, jangan sama sekali dia mendekat ke tempat salat kami. Nasang Andre Geruta Imam Abu Hanifah, orang yang punya kemampuan itu batasnya bagaimana? Tegero ya satu mampu. Nah jelaskan maka dia itu mampu, dia punya harta yang bisa disakati, artinya standar nisab. Kalau emas ada emasnya 85 gram, wajib lakukan anak punai, dia milik sendiri, dia harus mengeluarkan itu, dia harus berkurban itu. Atau engkadina 50 juta sampai 100 sampai seterusnya itu ya nasang Andre Geruta punya kelapangan, punya harta untuk berkurban. Iya anjurkan agama tak. Hadirin jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan-amalan yang dianjurkan itu di bulan Zulhijjah ini adalah naku engkaki melok makarobah. Kagaki melok makarobah, jangan ki ada aja tamak goncing maktobak kanuku aja to tamak cikuru nogakin kagaki mania. Di antara hikmahnya itu nasang Andre Geruta natiaki matoba nanti, karena nanti pada hari kiamat itu orang dibangkitkan nanti jadi ero kan ukutta purai itoba purai tepa buluan tak ero purai anu kembali semua nanti itu di sumana pemang nak geno tahu ematu sorry montrina pungal lataleo nak geno ero anuna, karena itu harus dipertanggungjawabkan semua. Nah hikmahnya ya nade tamat toba ye supaya sempurna pengorbanan kita
sempurna nama seki bunga Allah Ta'ala tu nak makaroba ki, sehingga ia buluat takanukut termasuk itu diharapkan nanti itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Weh yang kakanukuna irahmati ya dampang dosana wat senasaba wat tunarilino makaroba 10 Zulhijjah atau 11 12 13 ayyamut tasyrik. Ini yang diharapkan, tabarrukan untuk mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya yang dianjurkan itu pada hari-hari tasyrik itu adalah memperbanyak amalan-amalan zikir, zikir terutama takbiran itu tetap beriki. Jadi itu naku hari raya Idul Kurban itu 10 Zulhijjah banyak sekali malaikat. Jadi kita agungkan syiar-syiar Allah takbir. Jadi takbir itu kita mulai malam ke 10 Zulhijjah sampai ayyamut tasyrik. Jadi ayyamut tasyrik itu berarti hari Selasa. Kita insyaallah kita akan berhari raya Idul Adha, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi nanti kita berhari Jumat setelah terbenam matahari. Boleh kita takbir setelah selesai kita salat fardu, kita dianjurkan itu takbir. Takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dianjurkan itu kita baca itu takbir Allahu Akbar kabir walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa nasara al-ahzaba wahdah. Kita ulang-ulang itu takbir pada hari raya Idul Adha sampai 3 hari setelahnya, itu dianjurkan. Hadirin jemaah Al-Munawwir yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ironaku mas sempajaki sempaja sunnah Idul Adha wadito mas sempaja sunnah ki sedita kita boleh sendiri itu. Jadi cuman aku sedita tuh kalau sendiri ki itu tidak ada khutbahnya. Jadi dianjurkan itu kita berjamaah. Jadi kalau kita berjamaah itu kita lakukan itu mulai naik setombak. Jadi kira-kira jam 7 seperti biasanya kita lakukan sampai sebelum matahari tergelincir. Itu waktunya kita melaksanakan salat Id. Kemudian dalam riwayat dijelaskan bahwa salat sunat itu kalau kita lakukan itu sholinya biasa, artinya niat yang kita niatkan dalam hati itu usolli sunnat Idul Adha, saya niat salat sunat Idul Adha rak'ataini lillahi ta'ala. Jadi setelah itu kita angkat tangan, setelah kita takbir, setelah baca doa iftitah kita lanjutkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, lalu kita takbir 7 kali. Setelah itu kita takbir 7 kali. Di antara takbir yang 7 kali itu selalu diselingi dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kata Imam Asy-Syafi'i, sangat kita Imam Syafi'i itu bagusnya itu ketika kita angkat begini Allahu akbar 7 kali, itu yang 7 kali. Jangan teruskan ke bawah tangannya, di atas saya Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar. Jangan, karena ada juga orang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar. Jangan ke bawah, langsung saya ke sini. Kata Imam Asy-Syafi'i. Jadi itu 7 kali. Kemudian pada rakaat kedua setelah takbiratul intikal, ini tidak termasuk takbiratul intikal, maksudnya takbir yang kita ucapkan itu dari bawah bangkit, kan ada ucapan Allahu akbar, itu tidak dihitung.
kita baca lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lalu kita angkat tangan Allahu akbar 5 kali. Dan di antara takbir itu diselingi dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu sunnah-sunnah yang dianjurkan ketika kita melakukan salat sunat Idul Adha. Jadi ini sejarah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, luar biasa. Cerita sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mengorbankan putranya itu lama dia minta kasih Nabi Ibrahim napang ke anaknya, lama sekali sampai dia berusia. Dalam sejarah itu tegakan ada harapan Nabi Ibrahim punya anak, tetapi dikaruniai anak. Setelah anak itu walamma balaga ma'ahu sa'yah, ketika anaknya ini wadinni naseng ogi si balireso, maka nih kasih kalau nih 12 tahun 13 tahun umurnya, Allah boleh perintah napung Allah Ta'ala untuk gere anak-anak. Kemudian nagoda nih, digoda itu. Ini saya mau jelaskan karena ini ada kaitannya dengan haji. Kenapa kita 3 kali melontar? Telu tuh yang remat dempa. Jamratul Aqabah, Jamratul Ula, Jamratul Usta, Jamratul Aqabah. Karena 3 manusia yang melontar syaitan itu. Benena jolok nagoda. Kemudian Nabi Ibrahim, kemudian anaknya. 3 dilontar itu dalam. Karena ini proses Idul Adha ini disebut juga hari raya haji, karena ini bertepatan proses ibadah haji yang ada di haram, ya, di tanah haram, yaitu Makkah Al-Mukarramah. Jadi saya kira apa yang kita pelajari pada subuh ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada berkahnya. Mari kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.